Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita memasuki surah baru, surah ke-17, dan Alhamdulillah 3 ayat pertama telah sama-sama kita laksanakan pembacaannya. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta ridho dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita memasuki penelusuran kita di dalam mendapati 3 ayat pertama dari surah Al-Isra atau disebut juga dengan surah Bani Israel ini, sama-sama kita memperhatikan pada ayat-ayat terakhir yang kita dapati di dalam surah ke-16, dalam surah An-Nahl. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita merasakan sendiri di dalam kita melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka boleh jadi pada setiap orang akan mendapatkan kesan tertentu pada setiap surah ataupun ayat-ayat yang dibacanya. Sehingga terasa demikian dekatnya ataupun berkesannya ayat-ayat yang dibaca itu. Boleh jadi ketika hal itu terkaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di dalam kehidupan ini, bahwa betapa disadari atau tidak disadari ada ayat-ayat yang menjadi favorit kita semuanya. Maka betapa sesungguhnya insya Allah kita akan bisa mendapati bagaimana indahnya pesan-pesan yang Allah sajikan bagi kita semuanya yang terdapat di dalam akhir surah An-Nahl ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ke-125 pada surah An-Nahl ini menjadi salah satu ayat favorit ya, insya Allah bagi kita semuanya, bahwa betapa esensi daripada ayat ini akan sangat mengena pada setiap sisi kehidupan kita semuanya dalam kapasitas dan kondisi apapun kita, baik sebagai diri pribadi, sebagai suami ataupun sebagai istri, sebagai ayah ataupun sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kolega, kemudian sebagai sahabat, ataupun selaku pimpinan, ataupun selaku staf sekalipun dalam kehidupan ini, bahwa betapa esensi yang disajikan di dalam ayat ke-125 ini, apabila kita bisa memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah hal itu akan menjadi pembuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan hakiki di dalam kehidupan kita ini. Betapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk kita semuanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa seajaklah mereka, serulah mereka ke jalan Tuhanmu. Maka yang pertama, kriteria yang Allah sampaikan sebagai tips bagi kita semuanya di dalam menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah, itu adalah bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan cara yang bijaksana, dengan nilai-nilai yang bisa kita hantarkan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pembelajaran yang baik, dengan pengajaran yang baik, penyampaian pesan yang terbaik, dengan nasihat yang baik. Bahwa di sini Allah menyampaikan wal mau'izatil hasanah, artinya bukan hanya sekedar nasihat, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik bukan hanya sekedar isinya yang baik, tetapi dengan cara yang baik pula, pada timing yang baik pula. Segala sesuatu kebaikan kita lengkapkan di sana. Sungguh-sungguh kita di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu kepada siapapun pesan itu kita hantarkan. Dan begitu pun Allah mengajarkan pula kepada kita semuanya, kalau seandainya pun kita berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan atau selalu membantah ataupun tidak mau menerima, maka Allah mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau seandainya kita harus terpaksa memberikan penjelasan kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang sudah jelas-jelas sebetulnya mereka menolak dari apa yang kita hantarkan, maka Allah menyampaikan kepada kita wajadilhum billati hiya ahsan. Maka sampaikanlah mereka, jelaskanlah kepada mereka, bantahlah mereka itu dengan cara yang terbaik. Bahwa betapa Allah memberikan tingkatannya ketika menyampaikan nasihat kepada orang-orang berada di seputar kita. Allah menyampaikan dengan nasihat yang baik. Tetapi ketika kita harus
menyampaikan segala sesuatu di dalam diskusi dengan orang-orang yang berusaha mementahkan ataupun membantah ataupun mengingkari dari apa yang disampaikan, maka yang disampaikan adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan adalah terbaik. Maka itulah contoh yang kita dapati bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, begitu banyak contoh-contoh Allah hadirkan bagaimana pembicaraan antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy ketika itu, ataupun pembicaraan Nabi Musa dengan Fir'aun, bahwa betapa pilihan-pilihan diksi-diksi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah selalu yang terbaik, tidak terjebak para nabi dan rasul itu ke dalam retorika-retorika, pembicaraan-pembicaraan dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berusaha menentang mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bagian yang mendapatkan petunjuknya. Wa huwa alamu bil muhtadin. Maka Allah yang maha mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk darinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mendapati dalam akhir surah An-Nahl ini Allah menyampaikan berturut-turut Bapak Ibu sekalian dalam ayat ke-127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka Allah menyampaikan kepada kita, sabarlah, tabahlah di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan Allah menyampaikan wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada, dan kesabaranmu itu hanyalah karena dari Allah. Tidak ada kesabaran itu kecuali hanya datang dari Allah. Maka kalau kita menyadari dan menangkap hikmah hakikat daripada kesabaran itu, tentunya kita harus berjuang Bapak dan Ibu. Kalau kita berjuang ingin selalu dekat dengan Allah, maka bentuk perjuangan kita itu adalah bahwa bagaimana kita berjuang menghadirkan kesabaran di dalam diri kita dalam setiap situasi dan kondisi. Berjuang kita Bapak dan Ibu, walaupun Allah pun menegaskan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Namun tentunya dengan menyadari kelemahan kita itu pula lah maka kita memohon kepada Allah yang maha kuat itu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka salah satu pintu pertolongan yang Allah berikan kepada kita adalah innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah, kalau saatnya orang tua menyertai putra dan putrinya, tidak akan mungkin hanya sekedar menyertai, tetapi siap melakukan apa saja untuk memberikan terbaik kepada putra dan putri yang disertainya. Maka ketika Allah membersamai kita, menyertai kita, maka Allah akan turun tangan Bapak dan Ibu. Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Bukankah itulah yang dihadapi oleh para nabi dan rasul? Betapa beratnya perjuangan Nabi Muhammad SAW, namun Allah membersamainya. Begitu beratnya perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin rasanya seorang Nabi Musa yang hanya didampingi oleh saudaranya Harun alaihissalam bisa berhadapan dengan Fir'aun yang begitu kuat dan dikdayanya. Namun pada akhirnya sejarah menunjukkan bahwa betapa kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kroni-kroninya. Tentunya yang harus kita pahami bukan hanya ditenggelamkan secara fisiknya, namun nilai-nilai yang diusung oleh Fir'aun itu Allah tenggelamkan dan Allah kalahkan dengan nilai-nilai kebenaran. Al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran itu senantiasa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan berbekalkan kesabaran ini pula kita terus berupaya dan istiqomah, termasuk di dalam kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam surah ke-17, surah Al-Isra pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di sekitarnya telah kami berkahi, untuk kami perlihatkan kepadanya beberapa tanda kami. Dialah yang maha mendengar, maha melihat segalanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa indahnya dan betapa syaratnya pesan yang terdapat di dalam ayat pertama ini, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala
mengawalinya dengan subhanalladzi asra bi abdihi laila, bahwa maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka persangkakan, maha suci Allah dari segala sesuatu yang mereka dustakan. Itu betapa maha benar dan maha berkuasanya Allah ketika Allah menghendaki memperjalankan siapapun, dan dalam hal ini Allah adalah bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat kedua, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan ia petunjuk bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu min duni wakila. Janganlah ambil selain aku sebagai pelindung. Dan ayat terakhir, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Hal keturunan yang kami bawa dalam bahtera bersama Nuh, dia sungguh hamba yang tahu bersyukur. Innahu kana abdan syakura. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita menelusuri pesan yang terdapat di dalam ayat ini bahwa betapa sesungguhnya banyak sekali Allah sajikan jendela-jendela bagi kita semuanya untuk kita buka satu persatu, dan bahwa ketika Allah mengizinkan kita membuka jendela itu, sungguhnya betapa luasnya pemandangan yang bisa kita dapati di balik jendela itu sendiri. Maka sebagaimana bisa kita dapati bahwa di dalam ayat ini terdapat jendela-jendela. Yang pertama dengan jendela Maha Suci Allah. Dan kemudian Allah menyampaikan Alladzi asra bi abdihi, bahwa Allah telah memperjalankan di malam hari hambanya itu. Dan bahwa kita bisa mendapati bagaimana para ulama dan mufassir bahwa dengan kata asra itu sendiri sudah diartikan bahwa itu adalah perjalanan di malam hari, namun ditambah lagi dengan kata laila untuk menunjukkan bahwa perjalanan yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang sangat singkat, hanya mengambil satu segmen dari perjalanan malam hari itu sendiri. Dan betapa kita mendapati pula bahwa pada hari ini Allah menyampaikan ada kata laila, dan kemudian terdapat dua kata masjid di dalam ayat ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan bahwa sesungguhnya pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan bukan hanya sekedar masjid secara fisik, bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu sendiri. Kalau kita perhatikan bahwa bagaimana para ulama, para mufassir, dan para ahli bahasa menyampaikan kata Aqsa itu adalah digambarkan sesuatu yang nun jauh di sana sesungguhnya. Bahwa betapa Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari satu masjid ke masjid yang lain. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu terdapat pula pesan sesungguhnya yang sejatinya di dalam kehidupan ini. Ketika kita mendapati bahwa masjid adalah rumah Allah di mana kita bersujud dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya perjalanan yang kita dapati dalam kehidupan ini hanya berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Tentunya kalau saat kita merhatikan bahwa masjid itu bukan hanya masjid secara fisik semata, sebagaimana yang kita dapati dalam kehidupan kita, di seputar kita, namun ketika setiap bumi Allah ada tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyadari bahwa perjalanan kita dari satu langkah ke langkah berikutnya adalah hanyalah merupakan perjalanan ketakwaan dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, di dalam upaya kita untuk mendapatkan referensi yang lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra itu sendiri, bahwa betapa para ulama dan mufassir Bapak dan Ibu dan para ahli bahasa menyampaikan bahwa kata asra yang terdapat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini adalah sama dengan kata yang terdapat di dalam kosakata bahasa Arab yang menggunakan kata saro itu sendiri. Nah, sehingga betapa kalau kita memperhatikan bahwa Ibu sekalian dalam sebuah ensiklopedi yang telah disusun oleh sedemikian rupa oleh ulama kita yang disebut dengan kitab Mu'jam itu sendiri, bahwa betapa di dalam Al-Quran Allah menyajikan beberapa bentuk yang terkait dan terhubungkan dengan kata dasar saro itu sendiri yang berarti adalah perjalanan pada malam hari. Maka kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana di dalam surah Al-Fajr pada surah ke-89 ayat ke-4
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi malam apabila telah berlalu, walaili idza yasr, bahwa bagaimana menggambarkan bahwa malam itu sendiri bergerak dari satu titik menuju titik yang lainnya, terdapat perguliran dalam malam itu sendiri. Dan itulah kita dapati dalam inna fi ikhtilafi walaili wan nahar, inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Maka sesungguhnya bahwa di dalam setiap perguliran siang atau malam itu sendiri terdapat pesan-pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menyajikan di dalam ayat ini tidak saja berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW yang dikaitkan dengan ayat pertama, namun di dalam ayat kedua dan ayat ketiga Allah menampilkan di dalam ayat kedua adalah terkait dengan Nabi Musa alaihissalam, dan dalam ayat ketiga Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga kalau misalnya kita memperhatikan pula bahwa bagaimana Allah pun memperjalankan Nabi Musa alaihissalam sesungguhnya, dan bahwa bagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melaksanakan perjalanan itu di malam hari. Sebagaimana bisa kita dapati di antaranya Bapak dan Ibu di dalam surah Asy-Syu'ara dalam surah ke-26 ayat ke-52. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Dan begitu pun dalam surah Ad-Dukhan pada surah ke-44 ayat ke-23, fa'asri bi ibadi laila innakum muttaba'un. Allah pun berfirman, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Maryam ayat ke-24, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Bahwa bagaimana kita bisa mendapati dengan kata dasar yang sama, Allah sematkan pula di dalam peristiwa dan kisah Maryam. Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Bukankah kita bisa mendapati sungai adalah sesuatu yang mengalir dari satu titik ke titik yang lainnya. Dan begitu pun kita bisa mendapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana pesan-pesan terkait dengan Laila itu sendiri, dengan malam hari, bahwa betapa sesungguhnya di dalam pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, dan di dalam apa yang telah dicontoh dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya malam adalah memiliki makna dan hikmah yang luar biasa sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita bisa mendapati bahkan salah satu surah pun disebutkan dengan surah Al-Lail, surah malam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa peristiwa yang terkait dengan kata malam, sebagaimana kata Laila yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Yunus ayat ke-24, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur dikarenakan air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman itu seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang disajikan di dalam ayat ini, bahwa betapa mudahnya bagi Allah untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Dan betapa sesungguhnya kalau kita mendapati bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bisa datang setiap waktu tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan betapa banyaknya sesungguhnya kita bisa mendapati dalam sejarah kehidupan kita, ataupun sejarah kehidupan umat manusia, segala sesuatu yang berlangsung di malam hari itu sendiri.
Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita memohon kepada Allah semoga kita dapat mengisi malam-malam kita dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam setiap saat kita berada dalam bingkai keridhaan Allah bagi kita semuanya. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana pula di dalam surah Nuh, dalam surah ke-71 ayat 5, ketika Nabi Nuh berkata, Nuh berkata, qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Maka Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya bagi orang yang beriman, siang dan malam tiada lain yang dilakukan melainkan hanyalah upaya dalam menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa sesungguhnya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Nah, bukankah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang kita memperhatikan apa saja yang bisa kita dapati malam hari? Bukankah kita bisa mendapati indahnya bintang gemintang itu hanyalah apabila kita menyaksikannya di malam hari. Dan begitu pun keindahan rembulan itu hanya bisa kita saksikan di malam hari itu sendiri. Dan betapa sesungguhnya dengan kesepian dari cahaya lainnya, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana tanda-tanda yang Allah berikan bagi kita semuanya. Dan bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, boleh jadi ketika kita berada di kota besar, tidak leluasa kita melihat bintang gemintang yang dihadirkan di cakrawala itu sendiri. Di angkasa tidak mampu kita melihat seutuhnya. Tapi bandingkan ketika kita pergi berada dalam kejauhan yang kemudian sangat miskin ataupun sangat sepi daripada cahaya-cahaya yang dihadirkan dalam gemerlapnya malam itu, maka kita akan bisa melihat bahwa bagaimana sesungguhnya keindahan bintang gemintang yang dihadirkan itu. Maka sesungguhnya di dalam hakikatnya ketika kita melaksanakan sholat tahajud pada 2/3 malam itu dalam kesendirian itu, maka ketika Allah beridhoi dan mengizinkan dan memberikan kemudahan bagi kita semuanya, bahwa betapa dalam kesendirian kita itu pula sesungguhnya tidak sepi hati kita, dikarenakan diramaikan hati kita di dalam zikir kita dan syukur kita dan doa-doa kita yang dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sesungguhnya melalui ayat ke-26 pada surah Al-Insan ini, Allah menyampaikan pesan bagi kita semuanya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita dapati bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah tidak pernah tidur larut malam. Dikarenakan Rasulullah menyiapkan ada saat-saat yang istimewa baginya ketika bisa berinteraksi secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan sholat malam itu. Sehingga kita bisa mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, betapa banyak sekali kita mendapati para ulama-ulama ataupun orang tua kita sendiri pada masa dahulu, bahwa betapa mereka menikmati malam-malam dalam kesendirian, meskipun dengan cahaya yang sangat temaram, dengan terbatasnya waktu, dengan terbatasnya cahaya dan lampu yang berada di seputarnya. Namun kita bisa mendengarkan betapa seksamanya mereka menyampaikan dan menyebutkan asma-asma Allah itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bukankah kita bisa mendapat dalam kehidupan ini, kita kadang-kadang memerlukan sesuatu yang sangat private Bapak dan Ibu. Kalau saja ketemu dengan seseorang saja dengan sangat private, boleh jadi seorang itu pejabat atau seseorang itu yang kita muliakan, maka betapa bangga dan bahagianya bisa apabila kita mendapatkan situasi dan kondisi yang sangat private itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya dan menciptakan orang-orang yang kita hormati dan menciptakan orang-orang yang kita kagumi itu, Allah berikan kesempatan kita untuk private dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita laksanakan dalam sholat malam kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui jendela kata Laila yang terdapat di dalam ayat ini, Allah berikan keistiqoman bagi kita untuk meningkatkan dan memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah malam yang kita laksanakan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam ayat ini, apa yang Allah sajikan bagi kita semuanya dalam perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa semuanya ini adalah linuriyahu min ayatina. Sampaikan di dalam ayat ini adalah untuk memperlihatkan kepadanya, dalam hal ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min ayatina, dari tanda-tanda Allah.
Maka sesungguhnya dari apa yang kita dapat di dalam ayat ini dan kemudian misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Rasulullah telah mewariskan Al-Quran dan hadis untuk kita semuanya. Maka sesungguhnya ayat-ayat Allah ini tertujukan pula kepada kita semuanya. Maka melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga menjadi tanda-tanda bagi kita semuanya akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa beruntungnya Bapak dan Ibu kita semuanya dilahirkan dalam era sekarang ini, di mana teknologi sudah berkembang sedemikian rupanya. Nah, sehingga kita bisa mendapati bagaimana dalam situasi dan kondisi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana ketika itu keimanan betul-betul teruji, maka disitulah kita bisa mendapati bahwa bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, gelar itu diberikan kepadanya dikarenakan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita bahwa Rasulullah telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama-tama menyatakan kepercayaannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika orang-orang mengejek Rasulullah dan mendustakan Rasulullah bahwa Rasulullah telah melakukan pembohongan yang luar biasa, Abu Bakar hanya mengatakan, apakah berita ini datangnya dari Rasulullah? Maka ketika orang menyatakan, iya, kami mendengar langsung bahwa Muhammad mengatakan bahwa ia telah melaksanakan perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa dan dihantarkan Mi'raj sampai dengan Sidratil Muntaha. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau saat itu yang dikatakan oleh Rasulullah, maka aku percaya kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi dalam situasi dan kondisi kita sekarang ini, bahwa betapa kita bisa mendapat dalam kehidupan ini, yang dahulu pada masa kecil kita, tidak mungkin rasanya kita bisa mendapati perjalanan-perjalanan yang sangat panjang. Maka bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, bagi seekor semut, berapa langkah yang bisa dilakukan oleh seekor semut itu sendiri. Sangat terbatas kan Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa kecilnya tubuh itu. Tetapi bisa dibayangkan kalau misalnya kita mengirimkan rambutan, kita kirim rambutan itu ke Surabaya, atau kita kirim rambutan itu ke Amerika, dan kemudian terdapat semut pada kulit rambutan itu. Bukankah suatu hal yang tidak mungkin bagi semut itu untuk sampai ke Amerika, kalau misalnya hanya melihat kacamata biasa bahwa bagaimana perjalanan seekor semut itu? Tetapi dengan teknologi sekarang ini, betapa mudahnya hanya dalam waktu hitungan, boleh jadi 14 jam, 17 jam. Semut yang boleh jadi hadir di desa kecil, di negeri kita tiba-tiba sudah berada di Amerika sana. Maka boleh jadi percakapan antara semut, kalau saat mereka berbicara, apakah mungkin bisa mencapai Amerika? Maka akan dikatakan dusta. Tetapi betapa kita mendapat Ibu sekalian dengan teknologi, semuanya menjadi mungkin. Padahal teknologi yang didapati sekarang ini hanyalah dibuat dan direkayasa oleh anak manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita membaca ayat-ayat Allah ini hanya semata-mata untuk mendapatkan makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya adalah kepercayaan yang tanpa bersyarat atas segala kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Dan begitu pun Bapak dan Ibu kalau misalnya kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah menyampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita semuanya mengenai kebesaran Allah, dan bahwa betapa kita bisa mendapati dalam perjalanan kehidupan Rasulullah sebelum dihantarkan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa betapa sebagian daripada kaum kafir Quraisy telah beriman kepada Allah dengan kekuatan iman yang luar biasa. Dan begitu pun kita bisa mendapati ketika Rasulullah kemudian menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, maka sebagian dari mereka kemudian berpaling dari Rasulullah dikarenakan Rasulullah dianggap telah melakukan pembohongan. Tetapi dalam kualifikasi seperti hal yang didapati pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan justru semakin menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya Bapak dan Ibu kita sama-sama menggarisbawahi terminologi yang kita dapati dalam ayat ini adalah linuriyahu. Bahwa sebagai bagian dari cara Allah untuk memperlihatkan kepada kita semuanya. Maka di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bukan hanya dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendapat dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-75, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin."
Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dan betapa kita mendapati perjalanan tauhid yang luar biasa pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Ibrahim tidak melaksanakan Isra Mi'raj sebagaimana halnya yang didapati dan berlaku pada diri Nabi Muhammad SAW, namun Nabi Ibrahim telah Allah perlihatkan dengan segala sesuatu yang berada di jagat raya ini. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan keimanan yang begitu kuatnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan begitu pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya sebagaimana dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa melihatnya Bapak dan Ibu dalam ayat ke-23 pada surah Toha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam mukjizat-mukjizat yang Allah telah tunjukkan dan Allah izinkan berlaku pada diri Nabi Musa untuk ditunjukkan kepada Fir'aun. Maka Allah menyampaikan linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Dan begitu pun kepada Nabi Muhammad, selain dari peristiwa Isra Mi'raj, Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun dalam ayat ke-95, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Dan kemudian dalam surah Yunus ayat ke-46, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum tsumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadikan saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dan kemudian kita bisa mendapati dalam surah ke-40, dalam surah Al-Ghafir, ayat ke-77, fasbir inna wa'dallahi haqq, fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dalam ayat ke-40 pada surah Zukhruf, surah ke-43, maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang tuli bisa mendengar, ataukah dapat engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ke-41 pada surah Zukhruf, fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun, maka sungguh sekiranya kami mewafatkan engkau sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka. Dan kemudian terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa sesungguhnya Allah menjanjikan untuk kita semuanya, bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj, tetapi seluruh peristiwa di dalam kehidupan ini adalah merupakan segala sesuatu yang Allah tunjukkan bagi kita semuanya. Di dalam ayat ke-53 pada surah Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dan kemudian dalam ayat ke-48 surah Zuhruf, dan tidaklah kami perlihatkan sesuatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka ke jalan yang benar. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita bisa mendapati betapa syarat dan padatnya sesungguhnya pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat pertama pada surah Al-Isra atau surah Bani Israel ini sendiri. Semoga Bapak Ibu sekalian Allah hadirkan kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi umat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa Allah himpun pesan-pesan Allah yang telah disampaikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, termasuk peristiwa-peristiwa yang dialami mereka di dalam Al-Quran ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat kedua disampaikan wa ataina musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil, bahwa betapa secara kekhususan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebetulnya Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel semata, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapati hal ini. Dan semoga Bapak dan Ibu, orang-orang yang tidak menerima akan keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukakan mata hatinya bahwa sesungguhnya di dalam kitab-kitab sucinya telah tertera bahwa sesungguhnya akan diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Dan begitu pun di dalam ayat ketiga pada pagi hari ini, lengkap 3 ayat ini Allah menghadirkan satu persatu. Ayat pertama Allah hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pada ayat kedua Allah hadirkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka pada ayat ketiga Allah hadirkan Nabi Nuh alaihissalam. Maka tentunya Ibu sekalian, tugas kita semuanya adalah semoga kita dapat menelisik apa saja nilai-nilai keistimewaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa nilai-nilai keistimewaan dan karakter pada Nabi Musa alaihissalam. Dan hal-hal apa saja termasuk di dalamnya adalah kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun mendapati bahwa bagaimana istri dan keluarganya menentang atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh itu. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat sama-sama kita telusuri dengan segala keterbatasan yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk dapat menelusuri lebih jauh lagi di dalam kita mentadaburi dan mendapatkan kesan-kesan dan pesan yang sangat mendalam dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu Allah hadirkan kebahagiaan bagi kita semuanya, dan kita terus berjalan Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan ini, dan bahwa betapa sesungguhnya begitu banyaknya ayat-ayat mengenai bagaimana Allah memperjalankan setiap hambanya di muka bumi ini. Semoga Bapak dan Ibu, esensi yang dapat kita dapati pada hari ini ketika kita mendapati bahwa sesungguhnya di mana kita bumi berpijak ini adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengawasi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing dan Allah jaga kita agar benar-benar kita dapat melaksanakan perjalanan yang baik dan mulia sebagaimana Allah telah hadirkan perjalanan dengan penuh kemuliaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya menyadari bahwa hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.